Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan online dari saya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, yang dimana untuk PowerPoint-nya saya mengambil dari Dr. Paramita Prana Ningtyas. Ini waktu itu saya seminar di Jakarta, sehingga ini perlu saya sampaikan. Tapi yang menyampaikan ini saya. Jadi saya menghormati hak cipta beliau, bahwa ini saya tidak mengowah-owahi atau merubah-rubah. Selanjutnya, seperti saya utarakan kemarin, teori-teori monopoli. Monopoli itu sendiri etimologi dari Yunani. Monos artinya sendiri, Polian artinya menjual. Jadi di sini ada satu penjual yang menawarkan barang atau jasa tertentu kepada konsumen tentu saja. Kemudian di dalam kamus bisa dibaca sendiri bahwa hak istimewa yang menghapuskan persaingan bebas atau penguasaan pasar. Kira-kira seperti itu. Monopoli diatur juga di dalam Sherman Act artikel 2 di Amerika. Artinya adalah kurang lebih artinya sama. Kalau di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 99, Undang-Undang kita, Undang-Undang Persaingan Usaha Sehat, adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Di sini ada suatu pengelompokan. Kemudian praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Jadi sini monopoli, sebetulnya kalau monopoli itu sendiri boleh-boleh saja kalau memang di dalam undang-undang diperbolehkan, tetapi yang tidak boleh adalah praktek monopoli. Praktek monopoli ini tentu saja akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena apa? Karena akan menghalang-halangi pihak konsumen untuk memilih sesuai kehendak hatinya karena adanya praktek monopoli tersebut. Inilah merupakan suatu persaingan yang tidak sehat. Harusnya bersaing menjadi tidak bersaing. Aspek positif daripada monopoli memaksimalkan efisiensi pengelolaan sumber daya ekonomi tertentu, menghemat hacking, peningkatan pelayanan terhadap konsumen khususnya fasilitas umum. Aspek negatifnya, konsumen tidak mempunyai kebebasan memilih produk sesuai dengan kehendak dan keinginan. Posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen, potensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Perlu dipahami bahwa memang kalau sesuatu yang sudah dimonopoli, akan inovasi itu akan terhenti. Penemuan-temuan, inovasi, kemudian hal-hal yang baru akan terhenti. Selanjutnya, sebetulnya ini sudah saya utarakan jauh-jauh hari. Unfair competition, kalau kita menggunakan istilah persaingan usaha tidak sehat. Apa itu? Persaingan usaha yang dilakukan dengan secara tidak jujur. Tidak jujur itu kriterianya apa? Kriterianya adalah ya tadi menghambat persaingan atau meniadakan persaingan itu sendiri.
Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum itu juga salah satu unfair competition. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Dengan cara apa? Dengan cara memonopoli atau melakukan tindakan-tindakan unfair competition. Akibat persaingan usaha tidak sehat, itu lebih merugikan konsumen. Harga jual seharusnya sesuai pasaran bisa jauh lebih tinggi. Jumlah yang dijual lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat. Inefisiensi, tidak menggunakan kapasitas produksi secara penuh. Sumber daya tidak digunakan secara ekonomis. Jadi di sini tidak menggunakan kapasitas produksi secara penuh ini artinya untuk menghambat produksi juga bisa, karena masyarakat akan membutuhkan harga menjadi mahal. Godaan untuk mempertahankan kekuatan monopoli dengan cara kolusi, boikot, mengancam pesaing atau konsumen, dan lain sebagainya. Jadi di sini yang terkena dampaknya konsumen, artinya ini barangkali masyarakat umum, tapi juga masyarakat produsen itu sendiri, produsen kecil-kecil itu akan terhambat untuk maju karena apa? Persaingan yang tidak bebas, mereka membuat kelompok atau memboikot tertentu sehingga persaingan itu menjadi terhambat. Hukum persaingan. Jadi ini saya mengulas lebih lanjut menggunakan PowerPoint Dr. Parentas. Hukum persaingan, aturan yang mengatur agar terjadi persaingan yang sehat antar pelaku usaha dan menghindari terjadinya praktek monopoli. Jadi di mana-mana praktek monopoli. Jadi monopoli itu boleh seperti haki itu monopoli. Kemudian ya semacam haki itu monopoli. Tapi praktek monopoli itulah yang tidak bisa dibenarkan. Apa tujuannya? Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup. Karena apa? Persaingan ini merupakan kunci utama perputaran roda perekonomian, kemudian masyarakat sejahtera, masyarakat tidak dirugikan. Agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat. Tadi sudah saya utarakan. Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha. Bagaimana caranya pengusaha kok bisa mengeksploitasi konsumen? Ya tadi, dengan cara membatasi produksi barangkali, atau dengan cara membagian wilayah di antara para pengusaha, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat luas akan kesulitan untuk mendapatkan produk tertentu. Kalaupun ada, produknya jauh sehingga pilihannya akan tentu saja akan pilih yang dekat, sehingga masyarakat terhambat untuk memilih harga yang terbaik, kualitas yang terbaik. Di Amerika Serikat itu diatur ada Sherman Act 1990, itu sudah lama sekali. Kemudian ada juga antitrust law, di mana antitrust law ini adalah sekumpulan peraturan yang muncul setelah The Sherman Act untuk memperkuat aturan-aturan antitrust yang telah ada sebelumnya, seperti Clayton Act 1914, The FTC Act itu tahun 1914. Tujuan pokok daripada kesemuanya itu adalah mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu. Ini sejarahnya bahwa Amerika tahun sekitar abad 19 lah begitu, sampai abad sekitar 19
berakhir tahun 30-an gitu, ekonomi Amerika dicengkeram oleh para pelaku usaha dengan cara membuat taras atau kartel. Mereka saling berjanji untuk mengkelompokkan kekuatan mereka. Sehingga kalau dia sudah berkelompok, berkekuatan tinggi, kemudian dia bisa menentukan harga sekehendak hatinya. Di sini masyarakat tidak mempunyai pilihan. Kemudian perekonomian terpusat pada suatu kelompok atau perusahaan tertentu. Nah, disinilah terjadi kemiskinan yang luar biasa waktu itu di Amerika Serikat. Walaupun kita tahu bahwa Amerika Serikat menggunakan masih waktu itu ya sampai sekarang lah masih menganut liberalisme. Kemudian yang kedua, membuka kesempatan usaha bagi pendatang baru. Nah, pendatang baru ini tentu saja biasanya masih lemah di dalam pemasaran. Lemah dalam pemasaran, lemah dalam produksi, ini kalau tidak dilindungi akan tidak bisa bersaing dengan pasar yang telah ada, yang dikuasai oleh mereka yang telah berkuasa. Sehingga antitrust law di sinilah diperlukan untuk melindungi usaha-usaha pendatang baru. Kemudian memberi perlindungan hukum yang berorientasi pada mekanisme pasar. Disinilah prinsip dasar daripada perlindungannya adalah berorientasi pada mekanisme pasar, permintaan dan penawaran. Itu yang paling ideal. Tapi permintaan dan pemasaran yang sesuai dengan yang murni, artinya permintaan dan produksi dan konsumen atau permintaan dan produsen itu tidak apa istilahnya ya dimainkan lah gitu. Di Jepang juga sudah ada, di Korea Selatan, walaupun prinsipnya masih baru juga. Kemudian di Korea Selatan juga ada, juga masih baru-baru juga, karena memang di daratan Asia undang-undang ini masih baru tumbuh sekitar tahun-tahun ya sekitar 80-an gitu. Di Jerman sudah lama, kemudian di European Union pengaturan ini juga sudah ada, sudah lama. Ya diatur di dalam Treaty of the Functioning of the European Union atau TFUE. Inti daripada semuanya itu adalah mengatur tentang kartel. Nah, apa tuh kartel? Nanti kartel itu adalah ya tadi perjanjian antara para pelaku usaha untuk membentuk suatu kelompok, antara lain itu intinya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu kartel. Kartel atau kontrol atas kolusi dan kegiatan anti kompetisi berdasarkan pasal 101 TFEU. Jadi hampir sama dengan tempat kita. Posisi dominan ini juga ada di tempat kita pada pasar dan pencegahan penyalahgunaan posisi dominan berdasarkan pasal 102. Kemudian di Indonesia juga ada merger. Nah, merger ini adalah penggabungan antara perusahaan ini juga harus dikontrol. Bisa saja walaupun di dalam Undang-Undang PT merger itu tidak tidak dilarang, tapi kalau merger atau penggabungan perusahaan itu menyebabkan suatu persaingan yang tidak sehat, ini perlu dikontrol dengan undang-undang.
Jadi kontrol terhadap rencana merger, akuisisi, dan joint venture yang melibatkan perusahaan yang memenuhi syarat dalam regulasi merger. Subsidi negara atau kontrol yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari negara terhadap perusahaan. Ini sebetulnya subsidi itu di dalam WTO, World Trade Organization, itu juga diatur. Ada aturannya sehingga membuat perdagangan dunia itu tidak kacau. Karena perlakuan subsidi itu lebih banyak akan membuat pasar tidak normal. Pasar dunia maksudnya. Saya lanjutkan. Kalau di Indonesia bagaimana? Faktor ekonomi, sosial, politik. Jelas kemarin sudah saya utarakan. Pertumbuhan ekonomi makro tanpa pemerataan. Ini sebelum tahun kita tahu bahwa tahun Orde Baru, kekuasaan Orde Baru memberikan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu, sehingga pertumbuhan ekonomi makro tidak merata. Orde Baru tumbang sekitar tahun 98. Nah, itulah munculnya undang-undang persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian favoritisme usaha besar sebagai lokomotif pembangunan. Nah, di sini akibat dari berkumpulnya pengusaha besar di suatu kelompok tertentu yang menguasai perekonomian negara. Sehingga yang kita butuhkan berdasar Undang-Undang Dasar 45, kita memeratakan perekonomian rakyat. Fasilitas monopoli pada beberapa pelaku usaha besar waktu itu luar biasa. Kemudian praktek KKN yang luar biasa pula. Ini dari keempat itu menimbulkan perilaku monopolistik dan anti kompetitif. Bahkan ada suatu cerita, suatu pengusaha itu hanya mendapatkan keuntungan 5% dari kepada seluruhan aja sudah mau. Yang 95% itu untuk pelaku penguasa, itu aja mau. Nah, bayangkan praktek KKN yang luar biasa pada waktu itu. Kemudian faktor yuridis. Tidak ada peraturan khusus mengenai perilaku pelaku usaha yang sehat, tidak ada peraturan khusus mengenai monopoli. Ini bisa dipahami karena memang situasi politik itu cenderung praktek KKN. Praktek KKN, kemudian fasilitas monopoli beberapa pelaku usaha besar yang diberikan oleh penguasa waktu itu tidak akan kesampaian apabila ada undang-undang yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha yang sehat atau kemudian mengenai pengaturan tentang monopoli, karena prinsip dasar daripada KKN itu monopoli. Nah inilah yang menghambat timbulnya aturan tentang itu. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Saya lanjutkan saja. Dan inilah undang-undang ini lahir tahun 99 didahului dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang cenderung KKN. KKN itu singkatan dari kolusi dan nepotisme. Itu yaitu tentang undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Itu disahkan tahun sekian ini.
Pra Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini ada juga, tetapi tidak efektif untuk memberantas praktek KKN tadi. Ada pasal-pasalnya itu pasal 1365, perbuatan melawan hukum, perbuatan pasal 382 bis KUHP, perbuatan curang atau penimbunan, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 84 tentang perindustrian, kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, merger, akuisisi, dan konsolidasi ini ada juga, tetapi tidak ada aturan secara spesifik. Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, ini khusus untuk pasar modal. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 96 tentang usaha kecil. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Hanya itu, jadi secara khusus memang tidak ada. Asas hukum persaingan usaha Indonesia, ekonomi Pancasila itu ditandai dengan adanya demokrasi ekonomi. Yaitu apa? Keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi ada keseimbangan. Ini yang baik. Jadi ekonomi Pancasila yaitu demokrasi ekonomi ini adalah di tengah-tengah antara sistem liberal dan sosialis. Dan ekonomi Pancasila yang demokrasi ekonomi ini adalah yang terbaik bagi kita. Bahkan juga merupakan sistem yang ditiru oleh dunia, bahkan kita harus bangga atas itu. Intervensi pemerintah untuk hajat atau kepentingan orang banyak itu harus dilindungi. Ada intervensinya. Jadi pemerintah dalam ini negara dalam ini pemerintah harus ada intervensinya. Kalau liberal kan tidak boleh ada intervensi, bahkan diserahkan semuanya pada pasar. Disparitas kekuatan ekonomi, hilangnya monopoli dan oligopoli. Jelas, yaitu semuanya tercakup di dalam peraturan persaingan usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 95. Tujuannya adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian atau kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan kecil. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Terciptanya efektivitas dan efisiensi di dalam kegiatan usaha. Jadi itu saja. Ini saya memakai slide-nya dosen saya yang di Jakarta. Namanya tetap saya cantumkan, tidak saya rubah karena ini kembali lagi pada berkaitan dengan hak cipta seseorang. Terima kasih. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti PPT saya share lewat WA kepada ketua kelas. Terima kasih.